Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Peliharalah keluargamu. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di dalam memperhatikan, mengasihi, dan mencintai. Kami mulai dengan mengasihi, mencintai dari orang-orang terdekat, karena itu adalah perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, peliharalah keluargamu. Kalau berbicara tentang pelihara, maka banyak tren sekarang manusia sedemikian luar biasa untuk memelihara binatang-binatang kesayangan. Bahkan binatang kesayangan itu diperlakukan sama seperti manusia. Bahkan dibawa ke dokter hewan. Bahkan ada yang sampai gagal ginjal, dengan biaya sebesar apapun berani dikeluarkan untuk katakanlah binatang kesayangan, binatang peliharaan. Bahkan tatkala ditinggal meninggal oleh binatang peliharaan, orang tersebut seakan-akan kehilangan orang yang kehilangan sesuatu yang sangat paling berharga. Kondisi seperti ini kita bisa memaklumi dan mengerti karena ada hubungan batin, hubungan perasaan yang dilakukan sekian lama di dalam keseharian. Dan tentunya binatang tersebut dianggap bisa memberikan manfaat, menjadi sahabat, menjadi teman yang bisa menjaga, apalagi binatang-binatang seperti dogi. Namun ada juga binatang seperti burung, seperti kucing, kalau kita lihat di dalam video-video pendek yang ada di media sosial, yang bisa menjaga anak dari serangan katakanlah binatang yang lebih besar, yaitu anjing, daripada orang asing yang dimiliki oleh orang lain. Sedemikian luar biasa. Jadi natur manusia, sebuah sifat manusia yang memelihara, itu adalah ada di dalam diri setiap manusia masing-masing. Namun tatkala kita melihat ada banyak keluarga kemudian saling mengabaikan satu dengan yang lain, keluarga yang tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain, seakan-akan rumah hanya tempat buat menginap, seakan-akan rumah hanya rumah makan, dan seakan-akan rumah itu hanya terminal, tempat singgah sebentar kemudian hilang masuk ke dalam dunianya masing-masing. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari dalam 1 Timotius pasal keempat, ayat yang ketiga dan seterusnya, di sana dijelaskan tentang mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Di dalam bagian firman Tuhan lain, kita harus kemudian memperhatikan juga yatim piatu. Tetapi ayat yang ke-8 dalam 1 Timotius pasal yang kelima, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak keluarganya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kalimat ayat ini dikatakan orang itu murtad. Yang kita pahami bersama bahwa murtad itu lebih utama dikenakan waktu kita menghujat Roh Kudus. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Tetapi firman Tuhan terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan murtad. Murtad itu seakan-akan sebuah tindakan yang tidak bisa diterima. Sebuah tindakan yang sudah keterlaluan. Sebuah tindakan yang benar-benar itu dikecam luar biasa. Sehingga kata murtad itu keluar di dalam 1 Timotius pasal yang 5 dan ke-8. Kalau kita berbicara tentang kata murtad, berarti tindakan mengabaikan anggota keluarga yang seyogianya kita pelihara, yang seyogianya kita jaga, yang seyogianya kita lindungi, yang seyogianya kita kasihi dan cintai, yang seyogianya kita bimbing dan kita arahkan supaya hidup dalam kebenaran, lalu kita tidak melakukan, maka ini dalam kategori tindakan yang murtad. Bahkan firman Tuhan berkata, itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman, yang percaya kepada Kristus dikatakan lebih baik daripada engkau percaya kepada Kristus, tapi engkau mengabaikan anggota keluargamu. Ada banyak kasus bagaimana orang yang sudah tua, lansia, yang sudah berjuang buat anaknya, sedemikian luar biasa, di masa tuanya diabaikan, di masa tuanya tidak dipelihara, di masa tuanya orang tua tersebut
Mungkin diserahkan saja kepada orang lain. Sudah tidak ada lagi perasaan. Yang penting orang tua tersebut ya cukup makan, ada yang menjaga, itu masih mending, masih baik. Tapi saya pernah melayani di Bandung, punya jemaat yang benar-benar ditinggalkan orang tua tersebut berdua yang sudah lansia. Selidik punya selidik, ternyata memang orang tua ini berdua di masa mudanya pun juga kejam dan jahat kepada anaknya. Sehingga sewaktu orang tua ini sudah lansia, dibalas oleh anaknya dengan dibiarkan, ditinggalkan keluar kota. Keluarga ini memang keluarga yang susah, keluarga yang dalam kondisi ekonomi yang sangat minim dan terbatas. Ada tindakan balas-membalas di antara anggota keluarga. Sehingga tatkala mungkin ada anggota keluarga yang terabaikan, rasanya tidak berdiri dengan sendirinya. Pasti ada relasi timbal balik. Mungkin ada sebagian yang sudah memperhatikan dengan kasih sayang, tapi dibalas, air susu dibalas dengan air tuba. Selalu ada yang namanya sifat manusia yang sangat ragam, sangat kompleks. Itu selalu. Ada keluarga baik-baik juga dirusak oleh pihak luar. Ada karena pergaulan, karena pasangan hidup. Bisa rusak. Di dalam renungan ini mari kita belajar bahwa perintah sebelum kita memperhatikan mungkin binatang peliharaan, kita pandai menjaga mungkin barang-barang yang kita sukai, dirawat sedemikian rupa. Para wanita lebih menyayangi memperhatikan pakaiannya, para lelaki mungkin lebih menyayangi otomotifnya atau hobinya, sementara keluarga diabaikan. Kita sudah tidak tahu lagi mana yang menjadi prioritas yang harus dirawat, yang dipelihara, yang diperhatikan, yang dikasihi, yang disayangi. Sedangkan yang harus diperhatikan yang firman Tuhan ajarkan yaitu sanak saudara, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, mantu mertua kita, anggota keluarga yang ada di sekitar kita. Kalau kita diberikan kelebihan, keluarga sendiri sudah tercukupkan. Mari kita melihat sanak famili, tante, om, ponakan yang ada di sekitar kita. Jadilah berkat di dalam lingkup yang lebih dekat terlebih dahulu. Sebelum engkau mencari popularitas, mencari penerimaan, mencari pujian dari luar. Dalam kasus tertentu ada orang-orang seperti demikian. Kalau ke orang lain, sedemikian murah hati, membantu, ringan tangan, cepat bergerak, cepat menolong. Tapi sewaktu anggota keluarga membutuhkan pertolongan, diabaikan, dibiarkan, dianggap tidak ada apa-apanya, dianggap angin berlalu. Tatkala kita membaca bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, mengingatkan kita, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Biarlah kita boleh berkaca dari kebenaran firman Allah ini. Kalau kita adalah anggota keluarga yang mengabaikan orang-orang terdekat dalam keluarga kita, mari kita saat ini untuk memperbaikinya. Karena firman Tuhan mengajarkan, peliharalah anggota keluargamu. Jangan sampai engkau disebut sebagai orang yang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Apa yang kita lakukan kepada keluarga yang menjadi anugerah keluarga yang ada di lingkungan kita, maka itu kita sedang melakukan tindakan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Berkati kami semua. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan, peliharalah keluargamu baik-baik, karena itu adalah perintah Tuhan, amin.